Lu tahu nggak, Jepang pernah disatukan oleh seseorang yang bahkan bukan samurai, bukan bangsawan, bahkan lahir sebagai anak petani miskin tanpa nama keluarga. Di zaman Sengoku, saat darah dan status sosial itu segalanya, cuman ada satu orang yang berhasil nanjak dari dasar paling bawah sampai jadi penguasa seluruh negeri namanya Toyotomi Hideyoshi. Dia lahir tahun 1537 di Owari, wilayah kekuasaan klan Oda. Namanya waktu kecil Hiyoshimaru, kurus pendek jelek sering dibully. Ayahnya cuma prajurit rendahan yang mati muda, dan keluarganya jatuh miskin total. Tapi dari kecil udah kelihatan satu hal. Hideyoshi punya ambisi yang nyala kayak api. Dia kabur dari rumah, kerja apa aja, buruh, pembantu kuil, tukang kayu, sampai akhirnya nekat gabung ke pasukan pemimpin muda yang dikenal, eksentrik dan brutal, Oda Nobunaga. Tapi dia bukan langsung jadi prajurit, dia cuma jadi pembawa sandal. Serius, tugasnya cuma ngangkat sandal Nobunaga. Tapi bedanya, dia ngelakuin tugas kecil itu sempurna. Nobunaga notice. Dari situlah semuanya berubah. Pelan tapi pasti, Hideyoshi nunjukin kecerdikan yang bikin dia beda dari semua orang. Dia ahli diplomasi, negosiasi, perhitungan politik, dan punya kemampuan paling penting buat hidup di zaman itu, dia selalu tahu momen. Dia menang perang tanpa ngeluarin pedang lewat negosiasi. Dia bangun kastil dalam satu malam, dia ngerebut hati musuh, khas kutu, dan bahkan lawan-lawannya. Nobunaga mulai percaya. Hideyoshi naik pangkat terus, karena jadi jenderal besar, jadi pemimpin kampanye militer, jadi tangan kanan Nobunaga. Dan ketika tragedi Honnoji tahun 1582, terjadi, Nobunaga dikhianati, dan dibunuh Akechi. Mitsuhide siapa yang pertama kali bergerak? Hideyoshi. Dia jalan tanpa ragu. Dia langsung memimpin pasukan, ngejar Mitsuhide, dan ngalahin dia di pertempuran Yamazaki. Sejak hari itu, Hideyoshi bukan lagi pembawa sandal. Dia calon penguasa Jepang. Tapi jalannya nggak mulus. Jenderal-jenderal Oda lainnya rebutan kekuasaan. Ada yang lebih tua, lebih kuat, lebih punya nama. Tapi Hideyoshi punya hal yang mereka nggak punya, strategi. Dia kalahkan Shibata Katsuie. Dia kendalikan klan Oda. Dia ikat hubungan dengan Tokugawa Ieyasu, musuh paling berbahaya, lewat kecerdikan diplomasi. Dan dalam waktu singkat, cuma Hideyoshi yang berdiri paling atas. Perang demi perang, provinsi demi provinsi jatuh ke tangannya. Shikoku, Kyushu, dan akhirnya benteng raksasa Hojo di Odawara. Tahun 1590 Jepang berhasil disatukan. Bukan oleh Nobunaga, bukan oleh Ieyasu, tapi oleh orang yang lahir paling rendah, Toyotomi Hideyoshi. Setelah jadi penguasa tertinggi, Hideyoshi nggak cuma berhenti. Dia reformasi seluruh negeri. Dia pecah kelas sosial, samurai dilarang bertani, petani dilarang punya pedang. Dia bersihin senjata, rakyat lewat sword hunt. Dia bangun kastil Mega, Osaka. Dia bikin sistem feodal baru yang bikin Jepang stabil untuk pertama kalinya. Setelah satu